Selamat siang semuanya, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik bersama saya Sisilia S. Bangun, dan kali ini kita akan membahas tentang analisa titik impas, analisa sensitivitas, dan analisa resiko. Nah, pertanyaan awal adalah mengapa hal ini dibutuhkan? Mengapa kita perlu mempelajari analisa titik impas atau dikenal dengan break-even point, sensitivitas, dan analisa resiko? Karena ini untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Dan kemudian perubahan senantiasa terjadi, termasuk dalam kondisi bisnis dan ekonomi di masa yang akan datang. Dan setiap rencana yang kita lakukan senantiasa memiliki resiko dan perlu diantisipasi. Dan satu lagi, panjangnya horizon atau waktu perencanaan yang digunakan. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, tentu kita perlu memprediksi, menganalisa apa yang akan kita hadapi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan investasi. Nah, ada beberapa metode untuk mengatasi ketidakpastian atau setidaknya untuk memberikan gambaran akan di masa yang akan datang. Beberapa di antaranya adalah analisis break-even point atau titik impas, kemudian analisis sensitivitas, dan analisa resiko. Nah, kita akan bahas satu persatu. Analisis titik impas atau break-even point ini merupakan analisis yang paling umum digunakan dan relatif lebih mudah. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Nah, titik impas berarti titik nol, artinya jumlah penjualan dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk itu balance satu dengan nol. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, analisis titik impas ini juga berguna dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang cukup sensitif terhadap variabel atau parameter. Nah, termasuk variabel biaya tadi ya. Nah, tujuan utama penggunaan analisis ini adalah agar perusahaan mampu memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Nah, pada analisa titik impas ini ada beberapa asumsi-asumsi yang akan digunakan. Di antaranya adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya ini merupakan biaya yang akan tetap dan tidak akan terpengaruh oleh jumlah penjualan atau produksi. Berapapun yang diproduksi oleh suatu manufaktur, biayanya tetap sama. Contohnya, biaya sewa gedung, sewa peralatan, depresiasi, bunga itu akan tetap sama. Mau perusahaan memproduksi 100.000, biaya gedung tidak akan berubah. Kemudian kalau yang masuk biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Contohnya bahan baku. Tentu saja jika manufaktur memproduksi 100 unit, pasti akan beda jumlah bahan baku yang dibutuhkan ketika manufaktur itu memproduksi 500. Nah, ada lagi semi variable cost. Ini biaya yang sebagian dia menjadi variabel tapi sebagian tetap. Contohnya adalah sales expense atau komisi tim sales. Di mana semakin ada titik standar yang kalau dia mencapai penjualan ada titik standar untuk komisi. Namun kalau penjualan lebih, maka dia akan meningkat sejalan dengan jumlah penjualannya. Harga jual merupakan harga produksi plus nilai keuntungan atau margin. Jadi harga jual ini adalah harga beli konsumen. Kemudian ada pendapatan atau revenue, yaitu pendapatan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Kalau dilihat secara dalam bentuk grafik, kita bisa melihat bahwa fixed cost itu tetap sama. Jadi kalau X ini menunjukkan volume produksi, kalau yang Y itu adalah ongkos, fixed cost itu akan rata berapapun jumlah produksi yang dihasilkan. Volume 5, katakanlah volume 10, volume 100 itu fixed cost-nya sama. Namun kalau variable cost ini akan berubah seiring dengan jumlah volume produksi.
Jadi kalau misalnya volumenya jumlah produksi 10, ongkosnya mungkin di angka 5. Namun begitu produksinya naik menjadi 30, maka ongkosnya juga akan naik. Ya, kalau total cost di sini bisa dilihat di grafiknya, ya adalah ini total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, ini rumus umum yang akan digunakan dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya. Nah, ada beberapa persamaan yang digunakan dalam analisis break-even point atau titik impas. Kalau menghitung BEP unit, rumus yang digunakan adalah total fixed cost dibagi P, ini harga jual per unit, dikurangi dengan variable cost atau VC. Nah, namun kalau dalam rupiah, persamaannya akan berubah menjadi BEP sama dengan 1 dikurang FC, fixed cost dibagi dengan VC, variable cost, dan dibagi dengan sales atau penjualan. Nah, diagram analisis impos bisa dilihat dalam gambar ini, di mana sumbu X menunjukkan unit, di sumbu Y menunjukkan rupiah atau revenue. Nah, kalau dilihat nanti dalam perhitungan break-even point, kita akan menemukan satu titik impas, di mana pada titik ini jumlah penjualan dibanding dengan ongkos itu balance atau nol. Nah, artinya apabila penjualan itu berada atau produksi itu berada di bawah titik impas ini digambarkan dengan warna merah, artinya produksi akan mengalami kerugian. Namun jika bisa bergerak ke atas, maka manufaktur akan mengalami profit atau laba. Nah, inilah yang kita perlu prediksi dengan menggunakan analisis titik impas tersebut. Nah, untuk analisis titik impas, contoh dan cara menyelesaikannya sudah ada di modul 6, silahkan nanti dipelajari dan diikuti langkah-langkahnya. Nah, berikutnya kita masuk ke analisis sensitivitas. Ini merupakan suatu pengujian dari keputusan untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan suatu asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tidak berlakunya keputusan tersebut. Sensitivitas itu sensitif, jadi seberapa sensitif sebenarnya alternatif-alternatif yang ada untuk mengantisipasi ketidakpastian. Tujuan utamanya adalah memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan, memperbaiki desain proyek sehingga dapat meningkatkan NPP. Kemudian mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan harus dilakukan. Nah, dalam analisis sensitivitas ini ada beberapa parameter yang akan digunakan, antara lain investasi, benefit atau pendapatan, biaya ini masuk ke pengeluaran, dan suku bunga atau interest. Nah, dalam analisis sensitivitas ada beberapa persamaan yang digunakan dan ada 2 jenis sensitivitas di sini. Sensitivitas terhadap dirinya sendiri, yaitu sensitivitas terhadap pada kondisi BEP, kita menggunakan persamaan yang di sebelah kiri ya. Ini sebenarnya persamaan sudah kita gunakan dalam alternatif investasi sebelumnya di pertemuan 4, kita sudah gunakan persamaan-persamaan. Kalau sensitivitas terhadap alternatif lain, jika terdapat N alternatif, artinya alternatifnya lebih dari 1, maka kita menggunakan persamaan AE. HE masih ingat itu adalah annual equivalent, ya, merupakan sigma dari CF itu cash flow, dan kalau di annual equivalent dia yang digunakan adalah faktor bunga annual. Oke, selanjutnya ada lagi analisis resiko. Menurut Robinson dan Barry, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi resiko. Beberapa di antaranya adalah menghindari resiko atau avoiding risk, kemudian mengurangi resiko atau reducing risk, dan mengasuransikan resiko atau shifting the risk into an insurance company. Nah, hal ini sering dilakukan oleh perusahaan, bahkan mungkin ketiga-tiganya bisa dilakukan sekaligus. Nah, analisis resiko merupakan proses membagi semua resiko ke dalam bagian-bagian komponennya dengan menilai resiko
dan kejadian tak pasti yang berhubungan dengan tujuan manajemen resiko yang sesuai. Difasilitasi oleh komunikasi efektif tentang resiko. Nah, dalam hal ini kita perlu mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi oleh setiap alternatif-alternatif yang ada. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu melakukan analisis resiko. Misalnya, apa yang bisa menjadi kesalahan? Bagaimana bisa terjadinya? Bagaimana kemungkinan kejadiannya, dan apa saja konsekuensinya terhadap investasi dan selanjutnya terhadap perusahaan. Nah, beberapa alat yang kita gunakan untuk menganalisis resiko adalah probabilistik dan statistik. Nah, ini juga akan kita pelajari lebih lanjut, dan kemudian kita bisa menggunakan event trees, ya, menggunakan bagan pohon dan simulasi Monte Carlo. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa perhatikan modul, dan ada beberapa latihan contoh soal di modul tersebut, bisa diikutin agar lebih memahami dengan jelas. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.